Mas, transferin aku sekarang. Berapa? 5 juta buat sejam. Mia terkekeh-kekeh di ruang tamu. Dia sudah kelar mandi dan pekerjaannya bisa ditunda. Lagi pula kelihatannya urusan David lebih mendesak. Oke, karena David menganggap ini sebagai job tambahan, maka sekalian saja Mia meminta insentif. Sepertinya Mia butuh outfit baru. Dia bisa beralasan tidak punya baju yang cocok untuk bertemu keluarga David. Mia membayangkan seperti di film-film. Mia tinggal masuk mall, asal comot baju-baju keren dan cobain satu-satu. Pasti seru banget. Sudah lama Mia tidak bisa belanja. Tidak ada baju-baju lucu, sepatu gemas, tas-tas cantik. Jangan tanya skincare dan body care. Beruntung karena dia masih punya sisa. Tinggal dipakai tipis-tipis biar awet. Dan kalau 5 juta ini cair, Mia bisa mengalokasikannya sekian rupiah buat serum atau toner yang sudah lebih dulu habis. Namun entahlah apakah kira-kira David akan bersedia mewujudkannya. Padahal Mia mintanya masih masuk akal. 5 juta itu harga jasa yang berani ia tawarkan sesuai dengan kemampuan yang bisa dia berikan. Masa David yang bokapnya banyak duit nggak bisa ngasih sih? Nggak ngotak. Sayangnya balasan itu bikin Mia melotot sampai-sampai dia ingin semaput. Lo pikir gue sugar daddy? Kan Mas David berani ngasih job lebih, berarti banyak duit dong. Gimana sih logika sederhananya? Kalau nggak punya duit kenapa ngasih job tambahan? Yang punya duit kan bokap gue, bukan gue. Kalau gue punya duit 5 juta cuma buat dibuang selama sejam, gue udah pakai cewek lainnya lebih masuk akal buat dijadikan pacar, bukan lu Mia. Emang kamper. Mia kan juga cantik, gerutunya sembari menggaruk pipi. Katanya, kami pastikan gak ada dari kami yang akan jahatin kamu. Katanya juga kita kayak keluarga. Mulutnya siapa tuh yang pernah bilang, rupanya saat-saat David bersikap manis adalah saat-saat membahayakan, karena ia tidak bisa dipercaya. Emang dasar pelit, tapi memang sih, selama ini kan David hidupnya biasa-biasa saja. Dia tampak sama melaratnya dengan Ishak. Bedanya, David berasal dari orang tua yang memang tajir dari sononya. Salah siapa dia kabur-kaburan kan? Enak-enak dikasih fasilitas dari orang tua. Masih sok-sokan mau hidup sendiri. Syukurin deh, akhirnya kantongnya tipis. Menyalahkan David rupanya adalah langkah yang bodoh, karena sama saja. Mia seperti sedang menuduh dirinya sendiri. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Hidup Mia toh tidak seindah kisah di film-film. Bayangan dia bisa bebas masuk toko, berendat dan mencomot barang apa saja, mencobanya satu-satu, lalu pulang dengan tas belanja yang penuh di kiri kanan tangannya. Tanpa sepeser pun dia mengeluarkan uang, hanyalah khayalan belaka. Selamat tinggal shopping impian, lakukan itu jika kelak kau menikah dengan Crazy Rich Asian, Mia. Ya udah Mas, David beraninya ngasih berapa nih? Pasnya aja berapa, biar sama-sama enak. Mia membalasnya lagi. Mencoba bernegosiasi. Entah kenapa transaksi ini begitu alot, padahal kalau David mau memberinya 5 juta, Mia berjanji akan tampil semaksimal mungkin. Dia akan berakting sepenuh hati sebagai kekasihnya David, bukan hal sulit, toh selama ini tampang polosnya selalu berhasil meyakinkan orang-orang. Pada saat itu tiba-tiba ada telepon dari nomor baru. Kini Mia sering risau jika ada nomor baru yang ujung-ujung menghubunginya. Biasanya Mia spontan mereject lalu memblokirnya. Mia takut dia anak grup jomblo di Facebook. Temannya Aldo yang telepon hanya untuk mengejeknya. Namun sial, ketika Mia hendak menolak panggilannya, jarinya tergelincir. Otomatis panggilan pun tersambung. Mia sayang, nah ini mama. Mia, mama kak. Mia menggigit bibir, dan karena tidak siap jika harus berbicara dengan mamanya, ditambah takut jika Ishak tiba-tiba keluar dari kamar dan bersuara, Mia pun lekas mematikan panggilan itu. Kan berabe kalau harus ada lagi kejadian seperti dulu, seperti saat mamanya mendengar suara David dari telepon. Saat itu mamanya langsung panik dan kebingungan, dan Mia jauh lebih bingung lagi, sampai-sampai rela memblokir nomor mama dan papanya sampai sekarang. Aduh, mama bikin Mia jantungan aja, desahnya kalut. Pada saat yang sama, pesan dari David masuk kembali. 1 juta sejam, bisa lo pakai buat beli baju sama sepatu, yang biasa aja asal pantas, fix no debat.
Bibir Mia mengerucut. Kapan sih tepatnya Mia bisa menggunakan kesempatan untuk menekan David seperti yang selalu David lakukan terhadapnya? Mia tidak ingin tampak lemah. Proses tawar-menawar ini harus dia menangkan. Memangnya David doang yang bisa main paksa. Mia membayangkan rangkaian kalimat pemungkas untuk bisa mendesak David. Cewek itu mengangguk-angguk penuh muslihat sambil senyum-senyum. Ditambah membayangkan jumlah angka yang kemungkinan masih bisa ia dapatkan dari David. Mia pun cengengesan sendiri. 2.500.000 buat sejam. Mia jamin Mas David puas. Percaya deh sama servisnya Mia. Pokoknya mantul, mantap betul. Gimana? Mia tersenyum bangga, seolah dia baru saja menyelesaikan rumus fisika paling rumit sepanjang masa. Klik send, terbaca. Tapi tidak, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mia salah kirim pesan yang seharusnya merupakan balasan untuk David. Terkirim ke kolom chat di nomor baru tadi, ke nomor mamanya. Astaga. Mia sontak berdiri, berjalan mundar-mandir dengan gemetaran. Dua tangannya meremas-remas rambut. Mama, wah. Mendengar teriakannya, Ishak dan Erlang keluar dari kamar masing-masing. Mia kini berdiri dan menjeduk-jedukkan kepalanya di pintu kamar David yang kosong. Entah kenapa setiap kali kalut, ekspresi spontannya seperti itu. Mia tidak tahu sejak kapan tepatnya suka melakukannya. Kenapa Mia? Hei, kenapa? Ishak datang setengah berlari. Tolongin Mia mas. Kepalanya masih mengetuk-ngetuk pintu, badannya masih berdiri tegap, satu tangannya masih menggenggam ponsel, dan suaranya terdengar seperti sedang menangis. Kenapa cobaan ini terasa begitu bertubi-tubi? Wah, tangisnya menderu-deru. Astagfirullah, siapa lagi sih yang berani jahatin Mia? Sini, biar abang kemplang. Ishak berusaha merebut HP di tangan Mia. Jangan dikemplang mamaku mas, aduh. Oh, calon camer tah, astagfirullah, solin kamu Ishak. Ishak justru menampar-nampar bibirnya sendiri. Terus ceritanya ini kamu mau abang gimanain? Bisa berhenti gak sih kalau lagi jedot-jedotin kepala kayak gitu? Erlang berdiri diam menyaksikannya. Dia bingung harus bersikap bagaimana. Apakah harus dimulai dengan meminta maaf karena sempat membentak Mia atau membiarkannya saja agar Mia tidak berharap lebih jauh? Tapi pada saat seperti ini, sepertinya Erlang cukup membiarkan Mia tenang. Lagi pula ada Ishak yang berusaha menenangkan dengan sejuta pesonanya yang super kriuk dan garing. Gak bisa mas, ini semacam terapi buat ngilangin panik. Sama kayak orang lain kalau grogi atau takut kudu meremas tangan atau menggigiti kuku. Kalau Mia sukanya jerotin kepala. Memangnya gak sakit? Ya sakit. Takutnya nanti geger otak, gimana? Otak nggak ada di jidat mas, tapi sebenarnya itu nggak penting. Otakku ada di jidat atau di dengkul. Tolong jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Aduh, kamu gokil banget sih Mia. Abang jadi tertarik buat masukin kamu ke keranjang. Mia berhenti sejenak dan proses pembenturan mempertungka kening. Dia menoleh bete ke arah Ishak. Dia pikir Mia barang di marketplace apa? Abang jadi pengen menyintaimu, ralatnya. Mia melanjutkan ritual menghilangkan galaunya. Tapi dilihat dari reaksi kamu, ini pasti lebih gawat dari kejadian waktu David bilang sama gebetan kamu kalau kamu lagi berak. Wah, Ishak tepat sekali. Ini gara-gara jari jempol kegedean, gak ada akhlak. Oh, kamu tipe. Bukan, tapi salah kirim ke nomor mama. Memangnya kamu bilang apa? Lagi ngata-ngatain mamamu? Baru pada saat itu Mia benar-benar berhenti menjedukkan kepalanya. Dia lantas jatuh menggelosor di lantai. Tangannya gemetar membuka ponsel dan memperlihatkannya pada Ishak. Sontak Ishak justru berteriak dengan suaranya yang berat. Astagfirullah Solimi, anaknya siapa kamu? Kalau abang jadi mamamu, sudah abang setipo dari kakak kamu. Mia, horor Mia, abang gak berani pulang kalau gitu ceritanya. Mau pindah ke Afrika aja. Ishak bergidik sendiri. Mia tambah kacau, bukannya ditenangkan, justru dijatuhkan kuat-kuat oleh makhluk satu itu. Solihimi kamu Mia, mending kamu hilangin satu set Tupperware milik mamamu aja daripada ketahuan lagi chat aneh-aneh begitu. Hidi.
Mendengarnya, Mia lantas menatap Ishak dengan sorot tidak terima, penuh kesan bengis, penuh dendam kesumat. Bukannya ini semua gara-gara temannya Mas Ishak? Gara-gara Mas David ya kan? Kenapa malah nyala-nyalain aku? Ishak langsung mengangkat kedua tangannya. Loh, kok jadi abang yang dimarahin? Kan kalian yang chatting, masa bahas gituan aja udah kayak lagi transaksi apaan? Sampai panas dada abang bacanya. Selain aku, terus aja, Mas, memang Mia ini tempatnya salah. Loh, mulai kayak bini tua kalau gini mah. Terus Mia maunya apa? Minta abang tanggung jawab. Hayu, yuk, pulang kampung yuk. Abang nikahin Mia di kampung, antar kita hidup berdua di gubuk cinta. Abang pelihara kambing, gimana? Ishak lagi-lagi memainkan alisnya naik turun. Pada saat itu terdengar suara motor dari arah luar. Arla yang sejak tadi menonton ramah-ramahan Reginang yang tersaji di hadapannya, yang sadar terlebih dulu akan kehadiran motor itu. Ketiganya lalu menatap keluar jendela kaca. Tampak David membuka gerbang, masuk sembari berjalan dengan langkah lebar-lebar. Seakan ada efek slow motion di sana. Lelaki itu melepas helm full face-nya, menampilkan raut kusut namun luar biasa tampan. Dan rambut gondrongnya berkibar-kibar tersapu angin tipis, seakan terdengar bunyi kendaraan di tebu-tabu, membuat hatinya kian berantakan. Melihatnya, jantung Mia seakan tertohok, rasanya drama yang sesungguhnya baru akan dimulai. Bersambung.